Dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat adanya pungli antara lain: 1. Biaya ekonomi tinggi, artinya biaya untuk memproduksi barang atau jasa menjadi tinggi. Akibatnya, harga-harga menjadi mahal dan menjadi beban rakyat selaku konsumen. Kedua, rusaknya tatanan peradaban masyarakat. Maksudnya merusak nilai-nilai luhur tentang arti pelayanan, pengabdian, dan ketulusan. 3. Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial. Artinya yang kaya makin makmur, sementara si miskin terus tergusur. Yang keempat, menghambat pembangunan. Karena pungutan-pungutan yang dimaksud tidak masuk ke dalam kas negara, melainkan ke kas pribadi, maka kas negara menjadi minim. Dengan kas yang minim ini, tentu negara akan mengalami banyak keterbatasan untuk melaksanakan pembangunan. Dan yang terakhir, akan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan itu hilang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bersama Satgas Sabar Pungli, kita semua pasti bisa. Rasa malu terhadap suap dan pungli tampaknya sudah mulai luntur di negeri kita. Memperdaya sesama, menerima suap dan pungli tanpa ditutup-tutupi lagi. Bahkan tidak sedikit pejabat publik yang terlihat senyum ceria ketika melakukan pungli. Kalau dahulu, untuk berjudi dan minum minuman keras orang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi karena ada rasa malu kepada keluarga, malu terhadap lingkungan, serta takut terkena sanksi sosial. Namun lihat pungli, bahkan tanpa rasa takut dan malu sedikit pun, banyak oknum baik dari kalangan atas hingga bawah yang gemar melakukannya. Budaya malu perlu menjadi gerakan moral. Hadap apapun, ajaran agama manapun menyebutkan rasa malu itu sangatlah penting. Rasa malu perlu dikemas sedemikian rupa sebagai filter mengatasi beragam penyakit pungli. Malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Jika malu terhadap keluarga, malu terhadap lingkungan, dan malu kepada Tuhan, jangan sekali-kali melakukan pungli. Edukasi terkait bahaya korupsi sejak usia dini dinilai sangatlah penting. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi, baik di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, maupun SMA. Dengan dijadikannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa oleh pemerintah, maka sebagai bentuk tindakan pencegahan dipandang perlu memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi tersebut sejak usia dini. Pemberantasan pungli di sekolah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi praktek-praktek pungli di sekolah dan upaya pencegahannya, menegakkan norma-norma kesusilaan di sekolah, mempraktikkan tata kelola sekolah berintegritas, menghindari penyimpangan anggaran, dan mengupayakan transparansi pengelolaan anggaran sekolah. Sedangkan penindakan dilakukan dengan cara menjerat para pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mari edukasi anak-anak sejak dini tentang bahaya pungli. Praktik-praktik pungutan liar atau pungli hingga kini masih marak terjadi dan bahkan seolah-olah sudah menjadi budaya. Karenanya, upaya pemberantasan praktik pungli melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar perlu disebarluaskan ke berbagai kalangan. Dan upaya pencegahan pemberantasan pungli tentu saja membutuhkan bantuan dan koordinasi dari berbagai pihak, terutama sektor pelayanan publik dan masyarakat yang sering menjadi korban dari praktek pungli. Di sektor pencegahan, UPP Sabar Pungli sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar praktek-praktek pungli bisa diminimalisir. Selain keterlibatan masyarakat, pencegahan pungli juga harus dilakukan dengan penguatan sistem anti pungli, yaitu dengan mulai hijrah kepada layanan-layanan publik online yang meminimalkan pertemuan tatap muka antara petugas dengan masyarakat, atau dengan menempelkan SOP pelayanan publik agar masyarakat bisa mengetahui skema pelayanan dengan benar. Pengembangan sistem tersebut akan menutup celah-celah potensi terjadinya praktek pungli. Mari bersama bergandengan tangan untuk mencegah praktek pungli. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Sabar Pungli adalah unit pemberantasan pungutan liar. Mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Sabar Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi. Perpres ini juga menegaskan masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersama Sabar Pungli, berantas pungli di Bumi Pertiwi, Indonesia.
Sadar nggak sih, gara-gara pungli, masyarakat jadi benar-benar susah. Biaya ekonomi menjadi tinggi, muncul kesenjangan sosial, dan tanpa disadari, kepercayaan masyarakat akan menjadi hilang. Kalau sudah hilang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Jadi, agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bahkan lebih dari itu, harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli harus menjadi cita-cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan. Ayo, stop pungli dan stop buat masyarakat menjadi susah karenanya. Bisa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksana layanan publik melakukan tindakan pungli. Pertama, karena ketidakjelasan prosedur layanan. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Keempat, kurangnya integritas pelaksana layanan. Kelima, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal. Dan keenam, adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan. Oleh karena faktor itu, pelaksana layanan publik selalu memaklumi pungli. Eits, hati-hati, masyarakat kini sudah cerdas dan saber pungli siap beraksi. Ada hukuman berat yang menanti jika pungli terjadi. So, jangan sekali-kali lakukan pungli. Maraknya pungli yang terjadi saat ini sangat membuat masyarakat resah. Banyak istilah yang sering dipergunakan masyarakat dalam mengartikan pungli tersebut, seperti uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, uang jasa, dan sebagainya. Setiap orang dapat melakukan tindakan tercela tersebut, tak terkecuali pejabat negara maupun swasta. Upaya pencegahan praktik pungli dapat dilakukan dengan mengawasi pelayanan publik agar potensi penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir. Yang terpenting adalah semua instansi pelayanan publik harus menerapkan standar pelayanan publik agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan memiliki kepastian, baik prosedur, persyaratan, biaya, maupun kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Jika terdapat pelayan yang tidak memadai sampai pelanggaran kode etik, masyarakat dapat melapor dengan membuka website saberpungli.id, lalu klik lapor dan ikuti prosedurnya. Mari bersama cegah dan laporkan pungli. Selama pandemi COVID-19 ini, banyak sektor yang terpuruk. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran setidaknya sebesar 405,1 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran bantuan sosial atau jaringan pengamanan sosial. Sungguh jumlah yang menggiurkan. Penyaluran bansos adalah hal yang rentan berpotensi korupsi dan maladministrasi jika pelaksananya tidak diawasi. Oleh karena itu, Pemda dalam hal ini pada bagian pelaksana teknis pelayanan publik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk menjamin keterbukaan akses terhadap data penerima bantuan sosial. Masyarakat juga harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Jika melihat adanya indikasi pungli, awasi dan laporkan segera. Selamat datang di kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. Kami senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik demi kenyamanan dan kemudahan masyarakat. Kami menyediakan area parkir yang luas untuk memudahkan Anda saat berkunjung ke kantor kami. Tempat parkir yang tertata rapi ini dilengkapi dengan petugas parkir yang ramah dan siap membantu Anda. Petugas parkir kami tidak hanya memastikan kendaraan Anda aman, tetapi juga memberikan sambutan hangat dan bantuan yang Anda perlukan sejak Anda tiba.
Setibanya di kantor, Anda akan disambut oleh petugas pemandu yang ramah dan siap membantu mengarahkan Anda ke tempat layanan yang Anda butuhkan. Di ruang pelayanan, kami menyediakan petugas helpdesk yang siap membantu menjawab pertanyaan dan memberikan informasi yang Anda butuhkan dengan ramah dan profesional. Kami memahami pentingnya kenyamanan dalam menerima layanan. Oleh karena itu, kami menyediakan ruang pelayanan yang nyaman, lengkap dengan kursi yang empuk dan area yang bersih, agar Anda merasa nyaman selama menunggu giliran. Di dalam ruang tunggu, kami juga menyediakan minuman dan snack gratis yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Kami juga memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Tersedia jalur pemandu dan jalur yang landai untuk memudahkan akses bagi semua pengunjung, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda. Selain itu, kami menyediakan fasilitas tambahan seperti rambatan, kursi roda yang siap digunakan, ruang tunggu khusus kelompok prioritas dan toilet yang ramah disabilitas untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi semua orang. Bagi ibu menyusui, kami menyediakan ruang laktas yang nyaman dan tenang. Ruang ini dirancang khusus untuk memberikan privasi dan kenyamanan saat Anda menyusui atau memompa ASI. Untuk anak-anak, kami menyediakan tempat bermain yang aman dan menyenangkan. Kini, Anda tidak perlu khawatir saat membawa anak-anak saat mengurus keperluan di kantor kami. Dengan berbagai fasilitas ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di kantor Dinsos 2KB Kota Pekalongan. Kami hadir untuk melayani Anda dengan hati, memastikan setiap kunjungan Anda menjadi pengalaman yang nyaman dan menyenangkan. Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Teikom Gresah Mulih Sumringah. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat adanya pungli antara lain: 1. Biaya ekonomi tinggi, artinya biaya untuk memproduksi barang atau jasa menjadi tinggi. Akibatnya, harga-harga menjadi mahal dan menjadi beban rakyat selaku konsumen. Kedua, rusaknya tatanan peradaban masyarakat, maksudnya merusak nilai-nilai luhur tentang arti pelayanan, pengabdian, dan ketulusan. 3. Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial, artinya yang kaya makin makmur, sementara si miskin terus tergusur. Yang keempat, menghambat pembangunan, karena pungutan-pungutan yang dimaksud tidak masuk ke dalam kas negara, melainkan ke kas pribadi, maka kas negara menjadi minim. Dengan kas yang minim ini, tentu negara akan mengalami banyak keterbatasan untuk melaksanakan pembangunan. Dan yang terakhir, akan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan itu hilang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bersama Satgas Sabar Pungli, kita semua pasti bisa. Rasa malu terhadap suap dan pungli tampaknya sudah mulai luntur di negeri kita. Memperdaya sesama, menerima suap dan pungli tanpa ditutup-tutupi lagi. Bahkan tidak sedikit pejabat publik yang terlihat senyum ceria ketika melakukan pungli. Kalau dahulu, untuk berjudi dan minum minuman keras orang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi karena ada rasa malu kepada keluarga, malu terhadap lingkungan, serta takut terkena sanksi sosial. Namun lihat pungli, bahkan tanpa rasa takut dan malu sedikit pun, banyak oknum baik dari kalangan atas hingga bawah yang gemar melakukannya. Budaya malu perlu menjadi gerakan moral.
terhadap apapun, ajaran agama manapun menyebutkan rasa malu sangatlah penting. Rasa malu perlu dikemas sedemikian rupa sebagai filter mengatasi beragam penyakit pungli. Malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Jika malu terhadap keluarga, malu terhadap lingkungan, dan malu kepada Tuhan, jangan sekali-kali melakukannya. Edukasi terkait bahaya korupsi sejak usia dini dinilai sangatlah penting. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi, baik di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, maupun SMA. Dengan dijadikannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa oleh pemerintah, maka sebagai bentuk tindakan pencegahan dipandang perlu memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi tersebut sejak usia dini. Pemberantasan pungli di sekolah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi praktik-praktik pungli di sekolah dan upaya pencegahannya, menegakkan norma-norma kesusilaan di sekolah, mempraktikkan tata kelola sekolah berintegritas, menghindari penyimpangan anggaran, dan mengupayakan transparansi pengelolaan anggaran sekolah. Sedangkan penindakan dilakukan dengan cara menjerat para pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mari edukasi anak-anak sejak dini tentang bahaya pungli. Praktik-praktik pungutan liar atau pungli hingga kini masih marak terjadi dan bahkan seolah-olah sudah menjadi budaya. Karenanya, upaya pemberantasan praktik pungli melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar perlu disebarluaskan ke berbagai kalangan. Dan upaya pencegahan pemberantasan pungli tentu saja membutuhkan bantuan dan koordinasi dari berbagai pihak, terutama sektor pelayanan publik dan masyarakat yang sering menjadi korban dari praktek pungli. Di sektor pencegahan, UPP Saber Pungli sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar praktek-praktek pungli bisa diminimalisir. Selain keterlibatan masyarakat, pencegahan pungli juga harus dilakukan dengan penguatan sistem anti pungli, yaitu dengan mulai hijrah kepada layanan-layanan publik online, yang meminimalkan pertemuan tatap muka antara petugas dengan masyarakat, atau dengan menempelkan SOP pelayanan publik agar masyarakat bisa mengetahui skema pelayanan dengan benar. Pengembangan sistem tersebut akan menutup celah-celah potensi terjadinya praktek pungli. Mari bersama bergandengan tangan untuk mencegah praktek pungli. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli adalah unit pemberantasan pungutan liar. Mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi. Perpres ini juga menegaskan masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersama Saber Pungli, berantas pungli di Bumi Pertiwi, Indonesia. Duh, sadar nggak sih? Gara-gara pungli, masyarakat jadi benar-benar susah. Biaya ekonomi menjadi tinggi, muncul kesenjangan sosial, dan tanpa disadari, kepercayaan masyarakat akan menjadi hilang. Kalau sudah hilang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Jadi, agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bahkan lebih dari itu, harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli harus menjadi cita-cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan. Ayo, stop pungli dan stop buat masyarakat menjadi susah karenanya. Bisa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksana layanan publik melakukan tindakan pungli. Pertama, karena ketidakjelasan prosedur layanan. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Keempat, kurangnya integritas pelaksana layanan. Kelima, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal. Dan keenam, adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan. Oleh karena faktor itu, pelaksana layanan publik selalu memaklumi pungli. Eits, hati-hati, masyarakat kini sudah cerdas dan Saber Pungli siap beraksi. Ada hukuman berat yang menanti jika pungli terjadi. So, jangan sekali-kali melakukan pungli.
Maraknya pungli yang terjadi saat ini sangat membuat masyarakat resah. Banyak istilah yang sering dipergunakan masyarakat dalam mengartikan pungli tersebut, seperti uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, uang jasa, dan sebagainya. Setiap orang dapat melakukan tindakan tercela tersebut, tak terkecuali pejabat negara maupun swasta. Upaya pencegahan praktik pungli dapat dilakukan dengan mengawasi pelayanan publik agar potensi penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir. Yang terpenting adalah semua instansi pelayanan publik harus menerapkan standar pelayanan publik agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan memiliki kepastian, baik prosedur, persyaratan, biaya, maupun kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Jika terdapat pelayan yang tidak memadai sampai pelanggaran kode etik, masyarakat dapat melapor dengan membuka website saberpungli.id, lalu klik lapor dan ikuti prosedurnya. Mari bersama cegah dan laporkan pungli. Selama pandemi COVID-19 ini, banyak sektor yang terpuruk. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran setidaknya sebesar 405,1 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran bantuan sosial atau jaringan pengamanan sosial. Sungguh jumlah yang menggiurkan. Penyaluran bansos adalah hal yang rentan berpotensi korupsi dan maladministrasi jika pelaksananya tidak diawasi. Oleh karena itu, Pemda dalam hal ini pada bagian pelaksana teknis pelayanan publik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk menjamin keterbukaan akses terhadap data penerima bantuan sosial. Masyarakat juga harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Jika melihat adanya indikasi pungli, awasi dan laporkan segera. Selamat datang di kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. Kami senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik demi kenyamanan dan kemudahan masyarakat. Kami menyediakan area parkir yang luas untuk memudahkan Anda saat berkunjung ke kantor kami. Tempat parkir yang tertata rapi ini dilengkapi dengan petugas parkir yang ramah dan siap membantu Anda. Petugas parkir kami tidak hanya memastikan kendaraan Anda aman, tetapi juga memberikan sambutan hangat dan bantuan yang Anda perlukan sejak Anda tiba. Setibanya di kantor, Anda akan disambut oleh petugas pemandu yang ramah dan siap membantu mengarahkan Anda ke tempat layanan yang Anda butuhkan. Di ruang pelayanan, kami menyediakan petugas helpdesk yang siap membantu menjawab pertanyaan dan memberikan informasi yang Anda butuhkan dengan ramah dan profesional. Kami memahami pentingnya kenyamanan dalam menerima layanan. Oleh karena itu, kami menyediakan ruang pelayanan yang nyaman, lengkap dengan kursi yang empuk dan area yang bersih, agar Anda merasa nyaman selama menunggu giliran. Di dalam ruang tunggu, kami juga menyediakan minuman dan snack gratis yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Kami juga memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Tersedia jalur pemandu dan jalur yang landai untuk memudahkan akses bagi semua pengunjung, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda. Selain itu, kami menyediakan fasilitas tambahan seperti rambatan, kursi roda yang siap digunakan, ruang tunggu khusus kelompok prioritas dan toilet yang ramah disabilitas untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi semua orang.
Bagi ibu menyusui, kami menyediakan ruang laktas yang nyaman dan tenang. Ruang ini dirancang khusus untuk memberikan privasi dan kenyamanan saat Anda menyusui atau memompa ASI. Untuk anak-anak, kami menyediakan tempat bermain yang aman dan menyenangkan. Kini, Anda tidak perlu khawatir saat membawa anak-anak saat mengurus keperluan di kantor kami. Dengan berbagai fasilitas ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di kantor Dinsos 2KB Kota Pekalongan. Kami hadir untuk melayani Anda dengan hati, memastikan setiap kunjungan Anda menjadi pengalaman yang nyaman dan menyenangkan. Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Kongresah Mulih Sumringah. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat adanya pungli antara lain: 1. Biaya ekonomi tinggi, artinya biaya untuk memproduksi barang atau jasa menjadi tinggi. Akibatnya, harga-harga menjadi mahal dan menjadi beban rakyat selaku konsumen. Kedua, rusaknya tatanan peradaban masyarakat, maksudnya merusak nilai-nilai luhur tentang arti pelayanan, pengabdian, dan ketulusan. 3. Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial, artinya yang kaya makin makmur, sementara si miskin terus tergusur. Yang keempat, menghambat pembangunan, karena pungutan-pungutan yang dimaksud tidak masuk ke dalam kas negara, melainkan ke kas pribadi, maka kas negara menjadi minim. Dengan kas yang minim ini, tentu negara akan mengalami banyak keterbatasan untuk melaksanakan pembangunan. Dan yang terakhir, akan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan itu hilang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bersama Satgas Sahabat Pungli, kita semua pasti bisa. Rasa malu terhadap suap dan pungli tampaknya sudah mulai luntur di negeri kita. Memperdaya sesama, menerima suap dan pungli tanpa ditutup-tutupi lagi. Bahkan tidak sedikit pejabat publik yang terlihat senyum ceria ketika melakukan pungli. Kalau dahulu, untuk berjudi dan minum minuman keras orang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi karena ada rasa malu kepada keluarga, malu terhadap lingkungan, serta takut terkena sanksi sosial. Namun lihat pungli, bahkan tanpa rasa takut dan malu sedikit pun, banyak oknum baik dari kalangan atas hingga bawah yang gemar melakukannya. Budaya malu perlu menjadi gerakan moral. Hadap apapun, ajaran agama manapun menyebutkan rasa malu sangatlah penting. Rasa malu perlu dikemas sedemikian rupa sebagai filter mengatasi beragam penyakit pungli. Malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Jika malu terhadap keluarga, malu terhadap lingkungan, dan malu kepada Tuhan, jangan sekali-kali melakukannya. Edukasi terkait bahaya korupsi sejak usia dini dinilai sangatlah penting. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi, baik di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, maupun SMA. Dengan dijadikannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa oleh pemerintah, maka sebagai bentuk tindakan pencegahan dipandang perlu memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi tersebut sejak usia dini. Pemberantasan pungli di sekolah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi praktik-praktik pungli di sekolah dan upaya pencegahannya, menegakkan norma-norma kesusilaan di sekolah, mempraktikkan tata kelola sekolah berintegritas, menghindari penyimpangan anggaran, dan mengupayakan transparansi pengelolaan anggaran sekolah. Sedangkan penindakan dilakukan dengan cara menjerat para pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mari edukasi anak-anak sejak dini tentang bahaya pungli.
Praktik-praktik pungutan liar atau pungli hingga kini masih marak terjadi dan bahkan seolah-olah sudah menjadi budaya. Karenanya, upaya pemberantasan praktik pungli melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar perlu disebarluaskan ke berbagai kalangan. Dan upaya pencegahan pemberantasan pungli tentu saja membutuhkan bantuan dan koordinasi dari berbagai pihak, terutama sektor pelayanan publik dan masyarakat yang sering menjadi korban dari praktek pungli. Di sektor pencegahan, UPP Saber Pungli sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar praktek-praktek pungli bisa diminimalisir. Selain keterlibatan masyarakat, pencegahan pungli juga harus dilakukan dengan penguatan sistem anti pungli, yaitu dengan mulai hijrah kepada layanan-layanan publik online yang meminimalkan pertemuan tatap muka antara petugas dengan masyarakat, atau dengan menempelkan SOP pelayanan publik agar masyarakat bisa mengetahui skema pelayanan dengan benar. Pengembangan sistem tersebut akan menutup celah-celah potensi terjadinya praktek pungli. Mari bersama bergandengan tangan untuk mencegah praktek pungli. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli adalah unit pemberantasan pungutan liar. Mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi. Perpres ini juga menegaskan masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersama Saber Pungli, berantas pungli di Bumi Pertiwi, Indonesia. Sadar nggak sih, gara-gara pungli, masyarakat jadi benar-benar susah. Biaya ekonomi menjadi tinggi, muncul kesenjangan sosial, dan tanpa disadari, kepercayaan masyarakat akan menjadi hilang. Kalau sudah hilang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Jadi, agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bahkan lebih dari itu, harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli harus menjadi cita-cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan. Ayo, stop pungli dan stop buat masyarakat menjadi susah karenanya. Bisa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksana layanan publik melakukan tindakan pungli. Pertama, karena ketidakjelasan prosedur layanan. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Keempat, kurangnya integritas pelaksana layanan. Kelima, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal. Dan keenam, adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan. Oleh karena faktor itu, pelaksana layanan publik selalu memaklumi pungli. Eits, hati-hati, masyarakat kini sudah cerdas dan Saber Pungli siap beraksi. Ada hukuman berat yang menanti jika pungli terjadi. So, jangan sekali-kali lakukan pungli. Maraknya pungli yang terjadi saat ini sangat membuat masyarakat resah. Banyak istilah yang sering dipergunakan masyarakat dalam mengartikan pungli tersebut, seperti uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, uang jasa, dan sebagainya. Setiap orang dapat melakukan tindakan tercela tersebut, tak terkecuali pejabat negara maupun swasta. Upaya pencegahan praktik pungli dapat dilakukan dengan mengawasi pelayanan publik agar potensi penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir. Yang terpenting adalah semua instansi pelayanan publik harus menerapkan standar pelayanan publik agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan memiliki kepastian, baik prosedur, persyaratan, biaya, maupun kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Jika terdapat pelayanan yang tidak memadai sampai pelanggaran kode etik, masyarakat dapat melapor dengan membuka website saberpungli.id, lalu klik lapor dan ikuti prosedurnya. Mari bersama cegah dan laporkan pungli. Selama pandemi COVID-19 ini, banyak sektor yang terpuruk. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran setidaknya sebesar 405,1 triliun.
Alokasi anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran bantuan sosial atau jaringan pengamanan sosial. Sungguh jumlah yang menggiurkan. Penyaluran bansos adalah hal yang rentan berpotensi korupsi dan maladministrasi jika pelaksananya tidak diawasi. Oleh karena itu, Pemda dalam hal ini pada bagian pelaksana teknis pelayanan publik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk menjamin keterbukaan akses terhadap data penerima bantuan sosial. Masyarakat juga harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Jika melihat adanya indikasi pungli, awasi dan laporkan segera.